Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih berada di bab 4, pembahasan persamaan garis lurus. Adapun topik pembahasan kita minggu lalu sudah pernah dibahas di poin pertama, yaitu grafik persamaan garis lurus, bagaimana cara menggambar suatu grafik persamaan garis lurus. Nah, untuk hari ini kita akan fokus di poin kedua, yaitu menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Kemiringan biasa disebut dengan gradien, disimbolkan dengan M kecil. Ingat ya. Ini contoh pengaplikasiannya kemiringan, di mana ada tempat tempat tidur tingkat seperti tempat pada gambar di samping, merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Nah, ini contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rumus umum untuk mencari kemiringan yaitu perubahan panjang sisi tegak atau vertikal, yang ini ya, ini maksud tegak atau vertikal, dibagi perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Oke, lanjut. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, persamaannya Y sama dengan 2X. Nah, untuk salah satu titik yang dilalui, kita bisa uji salah satu saja. Misalnya di sini, kita ambil X sama dengan 1. Berarti kita masuk X-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2, diperoleh titik 1,2. Kemiringannya diperoleh 2. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, yang gambarnya ya, kita perhatikan 2. Artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Nah, kita lihat di sini, kita ambil titik yang di sini ya, titik yang di sini. Kalau kita ambil titik yang di sini, berarti kita peroleh X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 1, Y-nya 2. Atau kalau kita pakai rumus yang tadi, vertikal dibagi dengan horizontal, berarti yang ke atas dulu 1, 2 dibagi vertikalnya berapa? 1, berarti kita dapat kemiringannya 2 bagi 1, 2 atau 2 bagi 1. Yang kedua, Y sama dengan minus 2X. Nah, di sini dia coba X-nya sama dengan minus 1. Kalau X-nya sama dengan minus 1, berarti minus 2 kali minus 1 sama dengan 2 ya, positif. Otomatis di sini kita dapat yang sama dengan 2. Nah, kemiringannya berapa? Nah, bisa kita lihat di grafik. Kita sudah pelajari minggu lalu ya cara menggambar grafik. Nah, kalau kita sudah dapat grafiknya, kita sudah bisa hitung kemiringannya. Kita bisa lihat horizontal dibagi dengan vertikal. Kita ambil titik yang di sini saja ya. Bisa salah satu, bisa di sini, bisa titik yang di sini. Tapi untuk kasus di sini kita ambil titik yang bagian di sini. Di mana horizontalnya itu 2, sedangkan vertikalnya itu 1. Vertikal horizontalnya 2 positif, vertikalnya ke kiri, berarti dia bernilai negatif. Otomatis kemiringannya 2 dibagi minus 1 atau minus 2. Lanjut. Y sama dengan 2X dikurang 4. Nah, di sini dia ambil contoh X-nya sama dengan 3. Kalau kita kasih masuk 2 kali 3 6. 6 dikurang 4 2, berarti dapat Y-nya sama dengan 2 di sini. Kemiringannya kita bisa gambarkan ya sendiri. Nah, sedangkan di sini kita ambil 2 titik. Di sini kita ambil titik 2,0 yang bagian sini, dan titik yang kedua yaitu titik 3,2, titik 3,2. Nah, bisa kita hitung horizontalnya yang ke atas berarti positif 1, 2 dibagi vertikalnya berapa? 1, berarti 2 bagi 1, berarti kemiringannya didapat 2. Oke. Secara umum untuk menentukan kemiringan atau M sebagai berikut, ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk mencari kemiringan suatu persamaan garis lurus. Yang pertama, menentukan gradien garis lurus jika diketahui persamaannya.
Yang kedua, menentukan gradien garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui. Yang ketiga, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Nah, persamaan itu yang kayak begini ya, yang kemarin. Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan mx ditambah n. Kalau persamaannya begini, Y sama dengan mx ditambah n, maka secara otomatis gradiennya adalah m itu sendiri yang ini. Nah, contohnya misalnya tentukan gradien persamaan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 5x ditambah 5, maka langsung saja kemiringannya atau m-nya itu sama dengan 5, diperoleh dari sini ya. Yang kedua, tentukan gradien garis persamaan dengan persamaan Y sama dengan 2x tambah 2, maka langsung saja m-nya sama dengan 2 yang ini ya. Oke, lanjut. Yang kedua, gradien garis dengan persamaan. Nah, kalau persamaannya bentuknya seperti ini, AX ditambah BY sama dengan C, maka gradien yang diperoleh adalah M sama dengan minus A per B. Minus A dibagi B. Oke, bukti. Sebenarnya ini sama saja ya, kalau persamaan ini bisa kita ubah ke persamaan yang pertama. Kalau kita mau ubah persamaan ini ke bentuk yang pertama, bisa kita lihat AX tambah BY sama dengan C. Nah, ini AX nya kita pindah luaskan ke sebelah, jadi negatif AX tambah C. Selanjutnya B nya kita pindah luaskan ke sebelah, kali jadi bagi, berarti otomatis di sini minus AX tambah C bagi B. Atau kalau bisa kita simpulkan, Y sama dengan minus A per BX ditambah C per B. Jadi otomatis M-nya kalau bentuknya sudah begini, berarti M-nya sama saja yang pertama ya. M-nya sama dengan minus A per B. Contoh, tentukan gradien garis dengan persamaan 2x ditambah 5y ditambah 7, maka langsung saja untuk mencari M-nya langsung saja minus A per B. A-nya yang mana? A-nya yang ini ya. A-nya yang ini. Minus A per B minus 2 per 5. Yang kedua, kalau persamaannya X ditambah 4Y sama dengan 2, berarti A-nya 1, B-nya 4, berarti langsung saja M-nya sama dengan minus 1 dibagi 4. Kedua, menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Jadi ada dua titik yang dilalui ya. Misalnya gradien garis yang melalui titik A itu disebut X1, Y1, dan B itu disebut X2, Y2 adalah, ini rumusnya, M-nya sama dengan, sama saja tadi ya, perubahan Y terhadap perubahan X atau perubahan garis horizontal terhadap garis vertikal itu sama dengan Y2 dikurang Y1, ini ya, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik A minus 3,2 dan B 4, minus 5. Langsung saja kita ketahui A nya ini minus 3,2 dan B nya sama dengan 4, minus 5. Nah, sekarang kita sisa cari M nya. Nah, yang mana X2 dan Y2? Yang ini ya, ini X2, ini Y2, sedangkan ini X1 dan Y1. Oke, kita kasih masuk rumusnya. Y2 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 berarti yang ini ya, minus 5 dikurang Y1 yang ini dikurang 2 dibagi X2 yang ini 4 dikurang X1 ini minus 3 dikurang minus 3, otomatis min 5 dikurang 2 hasilnya minus 7. Ini 4 dikurang minus 3 otomatis berubah tanda ya, 4 tambah 3 berarti hasilnya minus 7 bagi 7 atau 7 bagi 7 1, berarti hasilnya minus 1. Kasus ketiga, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Kalau grafiknya yang kita ketahui, nah sama saja rumusnya saja, perubahan nilai Y per perubahan nilai X dibagi, ini simbolnya ya, perubahan nilai Y, dan ini simbol perubahan nilai X, atau Y2 dikurang Y1 bagi X2 dikurang X1, sama saja seperti yang tadi ya. Nah, ini contohnya, diketahui sebuah grafik seperti ini. Nah, kalau kita dapat grafik seperti ini, kita bisa tentukan dua titik. Nah,
Di sini dia ambil titik 1,3, kita cari yang pas ya, 1,3 dan 4,5 di sini. Berarti diketahui titik 1,3 dan B 4,5. Nah, untuk yang pertama kita misalkan A sebagai X1 dan Y1 dan B sebagai X2, Y2. Berarti yang ini ya, ini X1 Y1, ini Y2, X2 Y2. Berarti langsung saja kita kurang 5 kurang 3 dibagi 4 kurang 1, hasilnya 2/3. Yang kedua, titik A sebagai X2, Y2, maka B sebagai X1, Y1, jadi kita balik. Bisa juga kita balik, ini yang kita misalkan sebagai X2 Y2, ini kita misalkan sebagai X1, Y1. Berarti hasilnya di sini 3 kurang 5 dibagi 1 kurang 4, hasilnya -2 bagi -3, atau minus kali minus jadi positif ya, berarti hasilnya 2/3, sama saja. Kita bisa pilih salah satu saja. Nah, kalau kita sudah terbiasa begini mengerjakan yang grafik begini, kita bisa langsung menentukan. Kita lihat di sini ada 2 titik, titik A di sini, titik B di sini. Horizontalnya berapa? 2 ke atas. 2 ke atas ya, sama saja yang tadi, perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Berarti Y nya berapa? 2, X nya 3, otomatis 2/3. Yang kedua, ini ada sebuah garis L. Nah, di sini dia ambil titik ini dan titik ini karena pas dengan garis. Titik A nya itu 2,5 dan titik B nya 5,3. Nah, ini bisa kita lihat, sama saja caranya seperti yang tadi. Bisa kita misalkan ini yang pertama sebagai X1 Y1, yang ini sebagai X2 Y2, atau sebaliknya, ini kita misalkan X2, Y2 dan ini kita misalkan sebagai X1, Y1. Hasilnya akan sama, diperoleh -2/3, -2/3. Cara cepatnya sama saja seperti tadi ya. Yang Y nya dulu kita lihat, Y nya -2 dibagi X nya 3, berarti -2/3. Dapat ya. Nah, contoh soal cerita. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Bahwa ini menunjukkan serambi belakang sekolah. Sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun 7 meter mulai bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda? Nah, syarat keamanannya itu tidak boleh lebih dari 0,15. Nah, ini kita ketahui 90 cm. Pertanyaan kedua, berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Oke, perhatikan. Tinggi beranda yaitu 90 cm yang ini ya. Dan panjang jalan dari bibir beranda adalah 7 meter, atau kita bisa ubah jadi 700 cm biar sama ya. Sama-sama pakai cm. Di sini 700 cm. Sehingga kemiringan jalan yang akan dibangun dapat ditentukan. Nah, kemiringannya apa? Sama saja, yang tegak dibagi yang datar, atau yang horizontal kita bagi dengan yang vertikal. Nah, saya 90 kita bagi dengan 700, atau kita sederhanakan 9/70. Hasilnya itu kurang lebih 0,129. Kesimpulannya, karena 0,129 itu lebih kecil dari 0,15, maka aman untuk pengguna kursi roda. Ini untuk menjawab pertanyaan pertama ya. Ini apakah memenuhi syarat keamanan? Memenuhi, karena dia lebih kecil, tidak lebih besar. Seandainya dia lebih besar dari 0,15, maka tidak aman untuk pengguna kursi roda. Pertanyaan kedua, berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Nah, sama saja rumus yang kita pakai ya, kemiringan perubahan panjang sisi tegak bagi perubahan panjang sisi mendatar. Nah, yang ditanyakan itu yang ini, minimal, karena kemiringannya yang diketahui 0,15, kita ganti ini dengan X, jadi sisa kita kali silang, hasilnya X sama dengan 600. Jadi panjang jalan terpendek dari bibir tangga adalah 600 cm atau 6 meter. Terima kasih.